Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan bimbingan belajar Gajah Pintar. Kali ini masih bersama Kak Danu. Kita akan mencoba untuk membahas soal latihan untuk persiapan penilaian akhir semester untuk materi matematika peminatan ya, kelas 12 kurikulum 2013 ya. Ya, jadi adik-adik sekalian mungkin sekarang sedang pusing-pusingnya mempersiapkan, jadi kita bantu dengan membahas. Mudah-mudahan nanti soal ini bisa membantu adik-adik sekalian untuk bisa memahami soal-soal yang nanti akan keluar di ujian yang sebenarnya. Oke, kita mulai saja adik-adik sekalian, kita mulai dari soal nomor 1. Ya, tapi sebelumnya ini adalah sedikit biodata dari Kak Danu. Jadi saya adalah founder dari Bimbingan Belajar Gajah Pintar. Posisi kita ada di daerah Wates Kulon Progo, dan ini sedikit pengalaman dari Kak Danu ya, sesuai dengan yang sudah dijalani sampai dengan saat ini ya adik sekalian. Oke, sekarang kita akan coba fokus ke soalnya aja langsung. Oke, check it out. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 adik-adik sekalian. Di situ ada soal tentang limit X menuju 2 dari X kuadrat min X min 2 dibagi sin 4 kali 2 minus X ya. Jadi untuk ngerjain soal ini langkahnya adalah kita buat limit X menuju 2, kemudian ini kita faktorkan ya. Jadi ini menjadi X minus 2 gitu ya, dikalikan X plus 1 ya. Kita bagi dengan ya, di situ ada sinus 4 dikalikan 2 minus X. Nah, coba ada diperhatikan di sini, itu posisinya di sini adalah terbalik ya. Jadi adik-adik sekalian sudah belajar teorinya. Ya, jadi kita buat ini X min 2, di bawahnya 2 minus X ya. Maka ini hasil baginya min 1, tapi karena ada depannya berarti dia min 1/4 gitu ya. Oke, kita kali berapa? Ini masukin 2 tambah 1 dapatnya 3 ya. Jadi min 1/4 kali 3 ketemunya min 3/4. Oke, jadi kita dapat jawabannya adalah C. Oke, mudah kan? Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Nah, adik-adik sekalian kalau ketemu soal seperti ini, maka langkahnya adalah adik-adik harus kalikan dengan akar sekawan. Nah, kali ini kakak akan sedikit lebih cepat, karena kakak ingin mengajak adik-adik sekalian untuk berpikir lebih cepat, ya. Jadi kalau kita kali akar sekawan, ya prinsip dasarnya, kalau dikali akar sekawan itu adalah yang mengandung akar hilangin akar, yang nggak ada akar dikuadratkan. Karena ini nggak ada akar tiganya, maka kita kuadratkan jadi 9. Kita kurangi ya. Kemudian kan ini ada akar, cukup kita hilangin akarnya saja. Oke, plus 9. Kita kalikan. Nah, posisinya ini ada di bawah yang dikali akar sekawan. Maka nanti posisi akar sekawan yang kita tulis itu adalah posisinya di atas ya. Jadi dia akan berubah jadi plus, yang tadinya minus. Ini kita masukkan jadi 3 plus, sesuaikan itu. Kemudian X-nya kita ganti 0 di sini. 2 kali 0, 0 tambah 9, 9. Akar 9 adalah 3. Oke. Nah, dari sini adik sekalian bisa lihat 9 dengan 9-nya itu bisa dicoret ya, habis. Jadi kita akan dapat sin 2x min 2x. Nah, maka menurut rumus yang kita punya jadinya min 1. Gitu kan? Kita kalikan 3 tambah 3 adalah 6. Jadi hasilnya adalah min 1 kali 6 minus 6. Oke, ketemu jawabannya yaitu yang E. Oke, mudah kan? Yuk, lanjut. Kita lihat soal ketiga. Nah, di sini kita menggunakan prinsip mengubah saja, jadi lebih mudah. Cos 2x itu kita ubah menjadi cos kuadrat min sin kuadrat ya. Jadi kita akan dapat di sini limit x menuju pi per 4, cos 2x-nya kita ubah jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x ya. Ada rumusnya ya, cos 2 alfa itu kita bagi dengan cos X
min sinus X. Oke, nah sampai di sini adik-adik sekalian masih ingat? Oke, sorry, ini harusnya pi per 4 ya. Limit X menuju pi per 4 ya. Cos kuadrat itu jadi di bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Rumusnya apa? Oke, benar. A plus B. Oke, kita kalikan dengan A minus B ya. Ini jadi sin X, kita bagi bawahnya adalah cos X minus sin X. Oke. Nah, yang sama adalah ini, kita bisa coret dengan ini. Maka kita tinggal masukkan saja. Jadi semua X-nya diganti pi per 4. Pi per 4 itu adalah kurang lebih sekitar 45 derajat ya. Jadi cos 45 itu adalah setengah akar 2 gitu ya. Ini juga sama, sin 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah akar 2. Oke, kita ketemu lagi jawabannya adalah D. Oke, good. Mudah kan? Ya. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini cos 2x-nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Kenapa? Biar nanti satu yang di depannya ini hilang. Ya, jadi kita tulis ini menjadi limit X menuju 0. Ini jadi 1 min 2 sin kuadrat X. Gitu ya. Karena ada dua rumusnya ya, ada tiga yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama cos kuadrat min sin, ini 1 min 2 sin. Yang satunya lagi 2 cos kuadrat min 1 ya, sin kuadrat 2x. Oke. Nah, ini biar bisa hilang satu dengan satunya, ini jadi positif 2. Jadi kita punya limit X menuju 0 dari 2 sin kuadrat X saya bagi dengan sin kuadrat 2x ya. Nah, sekarang ini ingat ini dikali 1 biar kita bisa gunakan rumusnya, maka satunya kita ubah jadi x kuadrat per x kuadrat. Sehingga nanti di sini ya kita bisa dapatkan ini akan menjadi limit x menuju 0 ya. Kita punya duanya biarkan saja, sin x yang pertama untuk x yang di bawah ini. Kemudian ini ada sin X lagi, karena sin kuadrat untuk X. Terus X kuadrat yang di atas ini yang pertama untuk sin 2X-nya. Sin 2X, yang satunya lagi juga sama untuk sin 2X-nya. 2X-nya. Oke. Berarti dari sini kita akan dapatkan nilainya adalah 2. Sin X per X itu 1. Sin X per X itu juga 1. X per sin 2x itu setengah, ini juga setengah. Oke, ini tinggal kita coret, jadi ketemu jawabannya adalah setengah. Oke, good. Kita dapat jawabannya di situ adalah yang C. Oke, udah kan? Ya, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya, Dede sekalian ya. Kita lanjut. Nah, di nomor berikutnya itu adik-adik sekalian, adik-adik apa yang kita punya di nomor berikutnya? Kita punya tangen X, ya limit X menuju 0 dari tangen X per sin 2X per sin 3X per min tangen 4X ya. Jadi jangan lupa yang kita punya rumusnya itu adalah sin X per X atau X per sin X, kemudian tangen per X atau X per tangen X. Jadi sebenarnya bentuk ini tinggal kita kalikan dengan seper X per seper X. Jadi seper X pertama itu untuk semua yang ada di pembilang. Seper X yang di bawah ini berlaku untuk semua yang ada di penyebut. Sehingga nanti kalau kita buat rumusnya itu akan menjadi limit X menuju 0 dari tangen X per X ya, min sin 2X per X. Kita bagi dengan cara yang sama, kita juga akan dapat sin 3X per X min tangen 4X per X. Ya, kenapa ini bisa kita lakukan? Sama dengan tadi prinsipnya, nilainya adalah 1. Cuma satunya kita buat menjadi seper X per seper X gitu ya.
Nah, kita kan sudah punya rumusnya, jadi ini semua tinggal kita jadikan limit menuju 0, tangen X per X itu nilainya 1, kemudian sin 2X per X itu nilainya 2, ya, sin 3X per X itu nilainya 3, tangen 4X per X itu adalah 4, ya. Jadi dari sini kita akan dapat nilainya adalah min 1 per min 1, atau ketemunya 1. Cakep, ya. Jadi ketemu jawabannya adalah D. Oke, lanjut ya. Yuk, lanjut. Nomor berikutnya, nomor 6. Nah, ini jangan khawatir adik-adik sekalian, ini tidak sulit. Jadi bentuknya di sini itu sebenarnya pangkat tertingginya sama, yaitu pangkat 3 ya. Jadi di bawahnya itu ada cos 2x. Nah, kalau adik-adik bingung bentuk seperti ini, coba kamu masukkan 0 di sini. 2 kali 0, 0, cos 0 itu adalah 1. Jadi sebenarnya cos 2x di sini adalah salah satu bentuk pengecoh ya. Jadi ini sama-sama tinggal kita kalikan sama dengan tadi 1/x pangkat 3 per 1/x pangkat 3. 1/x pangkat 3 ini berlaku untuk pembilang, 1/x pangkat 3 yang bawah berlaku untuk penyebut ya. Sehingga kita akan dapatkan limit x menuju 0 dari sin 4x gitu ya, kali tangen kuadrat 3x ya. Kalau X pangkat 3 berarti di sini X pangkat 1, di sini adalah X pangkat 2. Ini jadi 6X pangkat 3 per X pangkat 3 ya. Jadi ini bisa dicoret nanti. Kita bagi dengan 2X kuadrat ya. Ini X kuadrat pertama ke sini, kemudian sin 3X yang X-nya, sisa X pangkat 1-nya untuk yang sin 3X. Ini cos 2X-nya nggak usah ya. Karena itu tadi yang saya sebut sebagai bentuk pengecoh ya. Sin 4x dibagi x ketemunya 4 ya. Ini kan bisa tulis tangen 3x kali tangen 3x ya. Kalau x kuadrat berarti jadi x kali x. Jadi tangen 3x per x itu ketemunya 3 gitu kan. Terus tangen 3x per x yang satunya lagi ketemunya 3. Oke. Jadi ini sisanya 6 kita bagi dengan ini tinggal dicoret 2 gitu ya, bukan ditambah, sorry, ini dikali ya, sorry, ini kali 3x dibagi x dapat 3 ya, cos 2x-nya adalah 1 ya. Jadi kalau kita hitung ketemunya berapa itu? Ini 12 kali 3, 36, 36 tambah 6 berarti 42 ya. Kita bagi 2 kali 3 kali 1, 6 ya. Jadi ketemunya 7. Oke. Ya. Ketemu kan? Ya, bagus. Good. Lanjut. Ya, nomor 7. Kita punya rumus cos 2x. Nah, ini butuh rumus ini. Ya, jadi kita tinggal gunakan rumus cos A min cos B itu adalah min 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih. Ah, ini yang kita pakai ya. Jadi ini kita bisa gunakan limit x menuju 0. Ini menjadi min 2 sin setengah jumlah 2x tambah 8x itu 10x gitu ya. Kali sin setengah selisih 2x kurangi 8x itu adalah min 6x. Oke, mohon maaf ya. Kita bagi dengan sin 8x per tangen 3x. Oke. Ya, ini dapatnya 5x, berarti kita punya min 2 sin 5x kali. Ini dapatnya sin min 3x atau nanti bisa jadi min sin min 3x itu adalah sama dengan min sin 3x ya. Oke, kita bagi dengan sin 8x kali tangen 3x. Aduh, Kak Danu lupa di sini. Jangan lupa x menuju 0 ya. Oke, kalau kita lihat bentuknya ini adalah bentuk kuadrat. Maka sama dengan tadi kita kalikan 1/x kuadrat per 1/x kuadrat ya. Biar kita bisa gunakan rumusnya. Yang ini untuk pembilang, yang atas untuk pembilang, yang bawah berarti untuk penyebut. Oke, jadi min ketemu min dapat 2 ya. Oke, sorry. Limitnya Kak Danu lupa. X menuju 0 ya, 2
Oke, kemudian sin 5x-nya per x yang pertama, kemudian sin 3x yang kedua per x juga, kemudian dibagi dengan ini sin 8x per x juga dikali tangen 3x juga per x ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan 2 ya. Kalau udah kayak gini baru bisa nih ya. Limitnya baru dibuang. Kali 5 kali 3 ya dibagi 8 kali 3 ya. 3-nya bisa dicoret. Ini bisa dicoret dengan ini dapat 1 dapat 4 ya. Jadi ketemunya adalah 5 per 4. Oke, good. Ketemu. Jawabannya adalah B. Good. Lanjut. Oke, nomor 8. Nah, nomor 8 ini sebenarnya adalah implikasi ya. Jadi kalau ada X menuju 0, maka ini berakibat seper X-nya menuju tak hingga. Oke. Jadi oleh sebab itu maka nanti bentuknya tinggal kita mainkan di sini ya. Jadi limit dari X menuju 0, tangen 5 per X itu artinya apa? 5 kali seper X, gitu ya. Kosekan tuh sama dengan sepersin. Berarti kalau begitu ini jadi di bawah. Ini kita tinggal ubah jadi sin 2 kali seper X. Ya sudah. Kalau bentuknya sudah seperti ini, ya sama kalau kamu pingin, kalau gurumu mengajarkan bentuknya harus bentuk apa, tangan per X, ya X per tangan X tidak ada bentuk tangan persin, maka ini sama dengan tadi, kita kalikan seper X per seper X, ya. Ya, ya 1 per seper X, gitu ya, biar ini bisa berlaku untuk pembilang, ini juga sama 1 per seper X untuk penyebut, ya. Jadi ini berlaku untuk pembilang, ini berlaku untuk penyebut. Sehingga bentuknya itu akan menjadi limit X menuju 0 dari tangen 5 kali seper X per seper X per, kan gitu ya. Kita punya sin 2 kali seper X per seper X juga. Nah, jadi dari ini per ini ketemu 5, dari yang sinnya ini per seper X ini juga ketemu 2. Jadi jawabannya adalah 5 per 2. Oke, good. Lanjut, kita lanjut ya. Nah, ini sama sebenarnya dengan nomor sebelumnya. Jadi caranya adalah kita tuliskan di sini ya limit ya X menuju 0 ya. Jadi dari kotangan tuh jadi sepertangan, kemudian kosekan tuh jadi seper sin ya, sehingga nanti ini tinggal naik ke atas, ini jadi sin ya, 3 kali seper X kan gitu ya, kita bagi dengan di tangan seper 2 kali seper X. Nah, oke. Nah, dengan cara yang sama, kalau nanti kamu ingin lakukan seperti yang sebelumnya, adik-adik sekalian bisa lakukan, tapi kalau guru mau mengajarkan ada bentuk sin per tangan atau tangan per sin, maka ini dengan mudah kita bisa simpulkan langsung 3 dibagi setengah ya, atau 3 kali 2 per 1. Jadi ketemunya, nah, oke, dapat jawabannya A. Oke, mudah ya. Lanjut. Nah, di sini kita punya soal tentang limit X menuju tak hingga ya, fungsi aljabar bentuk tak hingga. Nah, ini kata kuncinya sama tadi, kita kalikan akar sekawan ya. Jadi X menuju tak hingga dari akar 2X tambah 1 dikurangi akar 3X min 1. Ini kita kalikan akar sekawannya. Akar 2X tambah 1 min akar 3X min 1. Bawahnya juga sama. Kalau ini min berarti akar sekawannya adalah plus ya. Jangan lupa. Oke, kita punya 2X plus 1 tambah akar 3X min 1. Nah, kalau kita kali akar sekawan, ini menjadi tak hingga. Akarnya tinggal dihilangkan yang atasnya. Min 1 dikurangi ya 3, ini plus 1. Yang ini menjadi 3X min
1 ya. Kita bagi dengan akar dari 2x tambah 1 ditambah akar 3x min 1 ya. Jadi kalau kita hitung ini dapat limit x menuju tak hingga 2x kurangi 3x dapat minus x ya. 1 min 1 jadi plus 2. Kita bagi dengan akar 2x plus 1 tadi ditambah akar 3x min 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau ada x itu berarti x pangkat 1. Tapi kalau dia masuk ke dalam bentuk akar, dia jadi bentuk kuadrat. Sehingga kelihatan bahwa di atasnya ini pangkatnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau pangkatnya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka jawabannya adalah tak hingga. Ya, atau di sini karena di sini minus ya, jadi nanti kita akan dapatkan bawahnya akan jadi 0 ya. Jadi kurang lebih nanti kalau kamu cari ini min 1 dibagi 0, kurang lebih nanti begitu. Kan ini jawabannya min tak hingga. Oke, clear di sini jawabannya adalah E ya. Oke, udah kan? Yuk, lanjut ke nomor 11. Nah, di nomor 11 itu juga sama, kita kalikan dengan akar sekawan ya. Sehingga kita bisa lihat di sini nanti kalau dikali akar sekawan itu nanti pembilangnya ini kan 2x pangkat 5 dengan 2x pangkat 5 ya, berarti dia hilang. Habis itu nanti ya, sisa pangkat tertinggi adalah x pangkat 2. X pangkat 2 itu kalau masuk ke akar berarti x pangkat 4. Padahal di sini tertingginya adalah pangkat 5. Berarti pembilangnya lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya. Jadi kalau pangkat pembilang itu lebih kecil daripada pangkat penyebut, maka hasilnya pasti 0 ya. Jadi jawabannya adalah ini. Kalau tadi pangkat pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka jawabannya adalah minus tak hingga atau tak hingga ya, bergantung nanti angka yang tersedia. Oke, mudah kan? Yuk lanjut. Nomor 12. Nah, nomor 12 kita sama ya, kita menggunakan prinsip yang sama. Jadi di sini kita akan dapat x pangkat 6 dikurangi x pangkat 6 habis. Pangkat tertingginya adalah pangkat 3 ya, penyebutnya juga nanti di sini pangkat 3 masuk dalam akar berarti pangkat 3 juga ya. Oke, berarti kalau begitu ya pangkat 6 ya. Kalau dalam akar masuk ke dalam akar berarti pangkatnya pangkat 6. Berarti pangkat tertingginya sama ya. Sehingga nanti tinggal diambil saja di sini ini jadi 6. Kita bagi dengan ya, itu adalah angka di depan x pangkat 6-nya 1, di sini juga 1 ya. Tapi ingatkan kalau dikali akar sekawan ini jadi plus. Akar 1 tambah akar 1. 1 tambah 1 2. Jadi 6 bagi 2 dapat 3. Oke, ketemu jawabannya yang C. Gitu. Mudah kan? Oke, nomor 12. Selesai, kita lanjut ke nomor 13. Nah, kalau nomor 13 ini kalau udah bentuk kuadrat, kita bisa gunakan rumus praktisnya, yaitu B min Q per 2 akar A ya. Jadi yang di depannya adalah A, ini A 9, B-nya plus 3, C-nya min 1. Kemudian P-nya 9, kemudian Q-nya 2, R-nya 1. Nah, ketika A sama dengan P, maka rumusnya adalah B min Q per 2 akar A ya. Jadi B-nya di situ 3, min Q-nya 2 per 2 akar 9. Ini dapat 1, 2 kali 3, jadi ketemunya 1/6. Oke. Udah kan? Iya. Lanjut. Nomor 14. Nomor 14 ini sebenarnya sama. Jadi kuncinya adalah kita buat yang depannya ini juga dalam bentuk akar. Berarti kalau begitu kita kuadratkan, baru kita akarkan. Ya. Jadi kalau kita kuadratkan, dia jadinya 4x kuadrat min 2AB, 2 kali 2 kali 2 berarti 8x ditambah B kuadrat 4. Nah, di sini kita ketemu kasus A sama dengan P lagi ya. Kalau A sama dengan P, di rumusnya pakai B min Q per 2 akar A. B-nya di situ adalah min 8, min ketemu min jadi plus 4 dibagi 2 akar
4. Ya, ini dapatnya min 4, ini dapat 2, 2 kali 2, 4. Jadi hasil baginya min 1. Jadi jawabannya adalah C. Oke, mudah kan? Yuk, lanjut. Nomor 15. Nomor 15 ini juga sama, jadi kuncinya kalau ada bentuk pangkat seperti ini, itu kuncinya adalah yang diperhatikan cukup pangkat tertingginya. Di sini kebetulan yang di dalam bentuk pangkat 3-nya itu adalah X pangkat 1, ini juga sama, sehingga nanti hasil akhirnya pangkat tertingginya mesti sama. Nah, kalau sudah sama, kalau ada bentuk AX pangkat M tambah ini A0 misalkan A1 X pangkat, sorry, ini M-nya di atas ya, M-1 bla 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 bla, itu ya, ini B pangkat 0 X pangkat N, B1 X pangkat N-1 plus bla 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 bla, gitu ya. Oke, yang diperhatikan cukup pangkat tertingginya ini. Kalau M-nya sama dengan N, maka hasil akhirnya adalah A0 per B0. Kalau M-nya lebih dari N, yang tadi saya katakan bisa positif tak hingga atau negatif tak hingga, bergantung angka di depannya. Ya, tapi kalau M-nya kurang dari N, jadi pangkat tertinggi pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka jawabannya sudah pasti 0. Ya, maka di sini kita lihat pangkat tertingginya sama, tinggal kita buat aja, ambil angka di depan X-nya min 3, pangkatkan 3, per di sini angka di depan X-nya adalah 1 pangkat 3. Udah, min 3 pangkat 3 itu adalah min 27, kita bagi 1, jadi jawabannya minus 27. Oke, ketemu B. Udah kan? Lanjut ke nomor 16. Di nomor 16 ini juga sama ya. Jadi kalau kita lihat di situ pangkat tertinggi pembilangnya adalah X pangkat 1. Kalau masuk ke dalam akar berarti jadi X pangkat 2. Oke, berarti tinggal kita ini nanti dikali dengan 1/X per 1/X ya. Jadi ini untuk seluruh penyebut, yang ini untuk seluruh pembilang. Jadi cara ngitungnya jadi lebih cepat. Jadi tinggal lihat angka 8, kemudian diambil karena dia sama ya. Ini akar 16. Oke. Jadi 8 dibagi 4. Ketemunya 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Lanjut ke nomor 17. Nah, di sini di nomor 17 ini adalah soal aplikasi dari limit fungsi aljabar bentuk tak hingga. Jadi di situ dia bilang populasi harimau pada suatu kawasan hutan lindung bergantung pada banyaknya binatang rusa atau sejenisnya yang dapat dimangsa, yang hubungannya dapat dirumuskan sebagai HR sama dengan 300R kuadrat tambah 200R tambah 500 dibagi R kuadrat min 2R dalam satuan ribu. Jika populasi binatang yang dimangsa tersedia dalam jumlah yang tak terhingga, maka dapat diprediksi bahwa jumlah populasi harimau akan menjadi seperti apa. Nah, di situ pilihannya itu ada 600.000 ekor, 300.000 ekor, 200.000 ekor, 100.000 ekor, ya. Mana jawabannya? Nah, berarti yang kita ingin cari di sini itu adalah limit ya. R-nya menuju tak hingga dari HR-nya. Oke, berarti ini sama saja dengan menghitung limit R menuju tak hingga dari 300R kuadrat tambah 200R tambah 500 kita bagi dengan R kuadrat min 2R. Nah, jadi sekalian, menghitung ini gimana caranya? Mudah sekali ya. Karena dia menuju tak hingga, maka tadi cukup dilihat pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya. Kalau sama tinggal bagi aja. Berarti ini nggak usah diperhatikan, ini nggak usah diperhatikan. Oke, pangkat tertingginya sudah sama, di depannya 1. Jadi tinggal 300 per 1. Jadi ketemunya 300. Tapi ingat di sini, satuan ribu. Berarti dalam ribuan, tinggal ditambah 0,3. Jadi jawabannya 300.000 ekor. Mudah bukan? Oke, good. Lanjut kita ke nomor 18. Ya, di nomor 18 ini ada di sekalian, pertanyaannya adalah
persamaan asimtot tegak. Persamaan asimtot tegak. Jadi asimtot tegak itu kata kuncinya adalah ketika ya nilai fx-nya itu menjadi tak hingga. Ya, atau dengan kata lain di situ kita bisa buat x min 2-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Oke, kita ketemu jawabannya D. Mudah ya. Yuk, lanjut. Asimtot datar. Jadi asimtot datar di sini cara mencarinya adalah limit ya x menuju tak hingga dari fungsi fx-nya ya atau y-nya sama dengan ini. Berarti kita akan dapat y sama dengan limit x menuju tak hingga dari 2x kuadrat min 3x saya tambah 4. Ini saya bagi dengan x kuadrat tambah 3. Oh, ternyata pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya sama. Yang lain nggak usah diperhatikan. Di sini 1. 2 dibagi 1, 2. Berarti kita akan dapat y sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah B. Mudah kan? Lanjut ke nomor 20 ya. Jadi di situ punya persamaan asimtot. Di sini dia tidak punya asimtot mendatar ya, y sama dengan, tapi dia punya asimtot tegak. Jadi asimtot tegaknya, jadi yang bisa dicari asimtot tegaknya dulu ya. Asimtot tegak itu dari mana? Yaitu yang x min 1 sama dengan 0 ya, sama dengan 1. Kemudian yang kedua yang bisa dicari adalah asimtot miringnya. Ya, mencari asimtot miring itu adalah kita bagi dulu. Jadi kita bagi dulu ya, ditambah 4x min 3 ini kita bagi dengan x minus 1. Ya. Dapatnya berapa itu? Ya, dapatnya 3x ya. Jadi biar kita bisa dapat 3x kuadratnya, ini berarti min 3x, kemudian kita kurangi, jadi 7x minus 3, biar jadi ini, berarti ditambah 7, ya. Jadi kita akan dapat 7x minus 7, jadi kalau kita kurangi, ketemunya 4, ya. Sehingga nanti kita akan dapat hasilnya adalah 3x plus 7 tambah 4 per x min 1. Nah, kalau kita hitung limit x menuju satunya, ya, x menuju satunya, maka ini akan menjadi tak hingga. Sehingga asimtot miringnya itu adalah yang ini. Nah, ini adalah asimtot miringnya. Y sama dengan 3x ditambah 7. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mudah kan? Yuk, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita bicara tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini adik-adik sekalian, itu bentuknya adalah perkalian. Ya. Jadi kalau saya punya ini adalah U, ini adalah V, maka mencari F aksen X itu rumusnya adalah U aksen V plus V aksen U. Ya, jangan lupa, U aksen turunan dari sini itu adalah cos X, V-nya adalah cos 3x, V aksennya turunan cos itu adalah min ya, sin. 3-nya kita pindahkan ke depan ya. Jadi karena ini menggunakan dalil rantai ya. Min 3 sin 3x. Oke, dikalikan U-nya adalah sinus x. Oke, kita masukkan pi per 4. Pi per 4 tadi itu adalah sekitar 45 derajat. Jadi cos 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 3 kali 45 itu 135 di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua nilainya adalah negatif ya, negatif setengah akar 2. Ini jadi min ya, plus ketemu min jadi min 3 sin 3 kali 45 itu 135 di kuadran kedua, sinnya positif. Berarti ini setengah akar 2, sin dari 45 itu adalah setengah akar 2. Oke. Jadi kalau ini dikalikan berarti min seperempat kali 2 berarti min setengah gitu ya. Ini jadinya seperempat kali 2 setengah, ini jadi min 3 per 2 ya. Jadi ketemunya min 4 per 2 atau minus 2. Oke, ketemu jawabannya. Good. Ya, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 22 ya.
Nomor 22 kita menggunakan dalih rantai. Jadi kalau saya punya Y sama dengan itu artinya sama saja dengan mengatakan sin 4X min 3 ini pangkat 7. Ya, jadi kalau saya cari DY DX-nya, 7-nya pindahkan ke depan, kali sin 4X min 3, pangkatnya kurangi 1 jadi 6. Kali turunan fungsi yang ada di dalamnya. Turunan sin adalah cos, kita kalikan cos 4X min 3. Jangan lupa di depannya, di dalamnya masih ada fungsi lagi yaitu 4X min 3. Turunannya adalah 4. Ya, jadi ingat 4 ini harus kita kalikan ke 7. Tidak boleh dengan cosnya. Yang di dalam cos ini tidak boleh. Ya, jadi kedudukannya setara dengan 7. 4 kali 7 berarti dapat 28. Ya, pangkat 6 itu tadi kita balikin berarti jadi sin pangkat 6 dari 4X min 3 kita kalikan cos 4X min 3. Oke, good. Ketemu jawabannya adalah yang B. Ya, gitu ya. Lanjut. Kita masuk ke nomor 23. 23. Oke, di sini ada F aksen berarti turunan. Kita cari dulu F aksennya. F aksen X ya, ini adalah AX turunannya karena di sini X pangkat 1, turunannya adalah A. Turunan cos adalah min sin karena di sini min ketemu berarti jadi sinus X ya. Nah, sekarang kita masukkan pi per 4 tadi adalah 45 derajat berarti A ditambah sin 45 itu adalah setengah akar 2, nilainya sama dengan setengah akar 2. Karena sama ini habis ya. Berarti kesimpulannya A-nya adalah 0 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Oke, good. Lanjut. Kita lanjut ke nomor 24. Oke. Nah, R-nya ini kita ubah dulu dalam bentuk pangkat, berarti R-nya itu bisa kita tulis menjadi sin theta pangkat setengah ya. Maka dr d theta-nya setengah pindah ke depan, pangkatnya kurangi 1, berarti min setengah, kalikan turunan yang ada di dalamnya. Pakai dalih rantai ya. Turunan sin itu adalah cos theta. Oke, berarti cos theta-nya di atas, per, ini 2-nya di bawah karena seper ya. Pangkatnya min setengah, berarti turun ke bawah. Ya, jadi kalau dia turun ke bawah pangkatnya jadi setengah. Pangkat setengah itu artinya apa? Akar. Kita punya di sini sin theta. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjut ke nomor 25. Nomor 25 kita punya fx-nya. Oh, sorry. Kita punya fx, f turunannya. Oh, berarti f aksen x-nya ya. Kita cari f aksen x-nya adalah 6x dikurangi 2 kali cos x ya. Jadi kalau ditanya f aksen dari pi per 2 berarti 6 kali pi per 2 min 2 cos pi per 2. Oke, pi per 2 itu sekitar 90 derajat ya. Jadi ini dicoret dengan ini dapat 3. Kita punya 3 pi cos 90 itu 0 ya. Jadi 2 kali 0 ya 0. Jadi jawabannya adalah 3 pi. Oke, good. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bentuk perkalian lagi sama ini turunan fungsi ya. Jadi kalau f aksen x-nya berarti adalah u aksen v plus v aksen u. Ini adalah u-nya, ini adalah v-nya. U aksen turunannya adalah 2, v-nya adalah sin 3x ditambah v aksennya 3 cos 3x kita kalikan 2x gitu ya. Kita gantikan 30 berarti 2 sin 3 kali 30 berarti 90 tambah 3 cos 90 kali 2 kali 30 derajat ya. Nah, cos 90 0, apapun ini nilainya 0 ya. Jadi kita ini dan ini nilainya adalah 1, berarti kita punya 2 tambah 0 yaitu 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, mudah bukan? 27 hadirin sekalian, kita lanjutkan. Di situ grafik fungsi fx disinggung oleh garis dengan koordinat titik singgungnya berabsis 1.
Berarti dari sini kita punya nilai X1-nya 1. Ya, nyari Y1-nya berarti Y di titik 1. Ya, berarti kalau begitu F di titik 1. Sama aja. Berarti X-nya semua diganti 1. Kita kurangi 1. Ini habis nih. Berarti sama dengan 3. Oke, X1, Y1 sudah ada. Berarti langkah berikutnya adalah mencari M singgung. E aksen di titik 1. Kita turunkan. Turunan dari X kuadrat plus 3X min 1, turunannya adalah 2X ditambah 3. Berarti 2 kali 1 tambah 3, yaitu 5. Ya, persamaan garis singgungnya mencarinya pakai Y min Y1 sama dengan M singgung kali X min X1. Oke, Y min Y1-nya 3, M singgungnya 5, X min 1. Oke, kita masukkan berarti Y min 3 sama dengan 5X min 5. Atau Y-nya sama dengan 5X min 5 tambah 3, ketemunya minus 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, mudah kan? Yuk, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke nomor 28 ya. Jadi Fx-nya sama dengan tangan X itu disinggung oleh garis di titik yang berabsis. Lagi-lagi di sini kita punya informasi X1-nya pi per 4 ya. Atau 45 derajat. Jadi berarti EC1-nya itu adalah Y di titik pi per 4. Berarti sama dengan tangen dari pi per 4. Atau tangen 45 itu 1 ya. Sama dengan tadi, cari M singgungnya dulu. Berarti Y aksen di titik pi per 4. Turunan tangan itu apa? Sekan kuadrat X. Berarti sekan kuadrat dari pi per 4. Sekan pi per 4 itu akar 2. Jadi kita tinggal akar 2, kita kuadratin, ketemu 2. Oke, jadi ketemu yang ditanya, yaitu gradiennya ya, yaitu 2. Oke, jadi sebenarnya ini nggak perlu dicari nih. Ya, kalau dia tanya persamaan garis singgung perlu kita cari, ini nggak perlu nih ya. Jadi langkah ini adik-adik nggak perlu lakukan ya. Nih nggak usah dilakukan nanti ya. Kakak lupa di sini yang ditanya adalah gradien ya. Jadi kadang kita harus baca soal lebih teliti ya. Kalau ada yang nggak baca soal ya ini yang dilakukan, semuanya dilakukan ya. Padahal tidak perlu, ada langkah yang nggak perlu dilakukan. Oke, lanjut ya. Gak apa-apa, kita belajar semua di sini. Nomor 29. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X ditambah cos X di titik yang berabsis, memotong sumbu Y dengan ordinatnya adalah berapa? Oke, berarti ini karena persamaan garis singgungnya harus dicari dulu, berarti sama dengan tadi, kita akan punya di sini X1-nya itu adalah pi per 2, kemudian Y1-nya adalah Y di titik pi per 2. Kita masukkan sin pi per 2, kita tambah cos pi per 2. Ya, sin pi per 2 itu sin 90 itu 1, ya, cos 90 itu 0, berarti ini 1. Kemudian kita perlu cari M singgungnya, berarti Y aksen di titik pi per 2. Yuk, kita turunkan. Turunan sin adalah cos, ini menjadi min sin X ya. Kita masukkan cos pi per 2 min sin pi per 2 ya. Jadi 0 kurangi 1 ketemunya min 1. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y. Oke, oh Y min Y1. Ini ada Y sama dengan M singgung dikali X min X1 ya. Jadi Y min Y1-nya 1, M singgungnya di situ adalah min 1. X min X1-nya adalah pi ya. Nah, kata kuncinya memotong sumbu Y. Kalau motong sumbu Y berarti X-nya 0 ya. Kita masukin 0 di sini. Berarti kita akan dapat Y-nya min 1 sama dengan diganti 0, 0 kurangi pi per 2 berarti min pi per 2 dikali min 1 berarti pi per 2. Sehingga Y-nya adalah pindah kanan jadi positif. Jadi kita dapat pi per 2 tambah 1. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mudah bukan? Yuk, lanjut ke nomor 30. Nomor 30, fungsi Y sama dengan sin 2 sin X dikurangi X. Ya, mencapai maksimum di titik X yang sama dengan berapa? Oke.
Oke, ya syarat maksimum minimum itu sama, ya, yaitu Y itu mencapai maks, Y itu mencapai maks saat Y aksennya sama dengan 0, ya. Jadi minimum juga sama, ya. Jadi dia tercapai saat turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kita turunkan 2 sin X, turunannya adalah 2 cos X, ya. Turunan dari min X adalah 1 sama dengan 0. Jadi cos X, 2 cos X-nya sama dengan 1, cos X-nya sama dengan setengah. Oke? Ya, nilai setengah itu ada 2, ya. Ada 60 derajat, ya, yang nilainya setengah, ya, atau di kuadran keempat, ya, 300 derajat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tidak ada titik yang 300, berarti jawabannya adalah 60. Oke, kita lanjut. 31, nilai minimum. Hati-hati di sini yang ditanya adalah nilai minimumnya. Ya, nilai minimumnya. Jadi bukan pembuatnya. Sama ya. Jadi kita buat dulu syaratnya, yaitu mencapai minimum saat Y aksennya sama dengan 0, ya. Jadi turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan dari cos itu adalah min sin X ditambah cos X sama dengan 0. Atau bisa kita katakan sin X sama dengan cos X, ya. Sin X sama dengan cos X. Nah, ini hanya terjadi di kuadran pertama, sama-sama positif, atau di kuadran ketiga, sama-sama negatif, ya. Di kuadran pertama, ya 45 itu, di kuadran pertama, ini 45 derajat, di kuadran ketiga, 180 tambah 45 berarti 225 derajat. Ya. Oke. Jadi kalau begitu kita akan punya di sini minimum, ya. Ya, kalau 45 kan menyebabkan nilainya jadi positif, ya. Oke, berarti kalau minimum berarti dia pakai yang ini kemungkinan, ya. Tinggal kita masukkan, ya. Jadi kita masukkan X-nya, kita ganti dengan ini semua. Nah, di sini. Jadi kita akan dapat Y minimumnya itu adalah cos 225 tambah sin 225. Cos 225 itu min setengah akar 2, sinnya juga sama min setengah akar 2, ya. Ditambah min setengah akar 2. Oke, jadi ini dapatnya min akar 2. Oke, ketemu jawabannya B. Ya, mudah kan? Lanjut ke nomor 32. Akan turun, ya. Jadi syarat F turun. Jadi F itu turun saat F aksen X-nya kurang dari 0. Ya, kita turunkan. Turunan dari sin itu adalah cos. Turunan min cos itu adalah, turunan cos adalah min sin, ketemu min berarti plus sin X. Itu kurang dari 0. Berarti kita dapat cos X kurang dari min sin X. Nah, adik-adik sekalian, untuk menjawab soal ini, kadang kita tidak mesti harus selalu menggunakan rumus. Kalau saya menjawab soal ini, cara paling mudah itu adalah dengan menggunakan grafik. Jadi kita gambar di sini. Ingat, sin dan cos itu selalu sama. Tertinggi 1, terendah itu adalah minus 1. Ya, jadi gambar cos itu adalah seperti ini, dia mulai dari 1. Ya, ini 0, ini 90, ini adalah 180, ini 270, ini adalah 360. Nah, kalau sin X, min sin X, kalau sin X kan dari sini ke atas. Nah, kalau min sin X dibalik. Ya, jadi dia jadi ini ke min 1 dulu. 0, terus di sini jadi 1, kemudian dia 0 lagi. Nah, kelihatan cos X kurang dari min sin X itu adalah pada interval ini. Setelah 90 tapi sebelum 180. Sama di antara 270 dan 360. Tinggal dilihat di situ jawabannya antara 90 sampai 180 yang mana?
135. Kemudian antara 270 dan 360 itu adalah yang 315. Maka jawabannya adalah C. Oke, ketemu jawabannya dengan mudah. Ya. Oke, 32 selesai case-nya. 33. Ya, 33 salah satu koordinat titik belok dari gambar grafik fungsi Y sama dengan 3 min 2 cos. Ya, Y sama dengan 3 min 2 cos. Ya, pada interval 0 sampai 180. Ya, titik belok itu berarti mencarinya pakai F double aksen X. Itu sama dengan 0. Jadi kita cari dulu F aksen X-nya dulu. Turunan dari 3 adalah 0. Kita kurangi fungsi cos itu turunannya min sin. Jadi ini plus ya. 2 sin. Nah, ada angka 2-nya berarti harus dikali 2 di sini. Ya, kita punya 2x plus 30 derajat. Berarti kalau gitu ini adalah 4 sin 2x tambah 30 derajat. Kemudian F double aksen X-nya berarti turunan sin adalah cos. 2-nya pindah ke depan berarti 8 cos 2X plus 30. Ini sama dengan 0. Ya, sesuai dengan aturan. Berarti cos 2X plus 30-nya sama dengan 0. Cos yang nilainya 0 itu adalah 90. Ya, cos yang nilainya 0 itu adalah 90. Berarti ini cos 90. Ada 2 nanti ya. Ini kita coret ya. Berarti 2x plus 30. Jangan lupa nanti ini harus ditambah K kali 360 ya. Oke, berarti 2x-nya saja sama dengan 60 plus K kali 360. Berarti x-nya adalah 30 karena dibagi 2 ya. Ini ditambah K kali 180. Maka jelas di sini karena dia cuma sampai 180, K-nya tidak mungkin 1, K paling kecil 0. Ya, jadi kita dapat X-nya itu adalah 30 derajat. Ya. Jadi kalau X-nya 30 derajat, tinggal kita masukkan di sini. Ya. Jadi 60 tambah 30, 90, cos 90 itu adalah 0. 2 kali 0, 0. Jadi 3 kurangi 0, 3. Maka ketemu pasangannya 30,3. Ya, jadi ketemu jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, 34 ya di sini kita punya syarat cekung ke atas ya. Itu berarti di sini syaratnya adalah F double aksen X itu lebih dari 0 ya. Itu syaratnya. Oke. Nah, nanti kita akan dapat ini sama dengan tadi yaitu adalah sin X plus cos X itu nanti lebih dari 0 ya. Nanti kita akan dapat seperti ini nilainya. Atau sin X-nya, ya. Oke, kita cari aja dulu ya. F aksen X-nya. F aksen X-nya itu turunan dari sin X itu adalah cos X. Ini min sin X. Kemudian F double aksen X-nya itu adalah turunan cos, itu adalah min sin X. Turunan sin adalah cos X. Ya, itu lebih dari 0. Ya, berarti kita punya min sin X. Ya, dari sini, ini kita coret dulu. Min sin X, ini lebih dari 0. Lebih dari cos X. Ya, berarti kan kasusnya sama dengan tadi ya, nomor sebelumnya. Ya, jadi kalau kita pakai gambar ketemunya adalah yang D. Ya. Dia terletak antara 135 sampai 315. Nomor 35, titik stasioner ya. Jadi syarat yang mencapai stasioner itu adalah Y aksennya sama dengan 0 ya. Ini syaratnya. Kita turunkan ya. Turunan dari sini adalah cos karena ada angka 2 di sini berarti 2-nya pindah ke depan berarti kita dapat 4 cos 2x tambah 1 turunannya ini turunan 1 0 ya sama dengan 0. Atau kita bisa sebut cos 2x-nya sama dengan 0 ya. Nanti ada 2 bisa 90 ya dan jadi yang kita ambil pertama yang nilainya 0 itu kan ada 90 derajat cos itu.
sama yang kedua itu adalah 270 derajat ya. Ini cos 90, kita coret, berarti 2X sama dengan 90 plus K kali 360, kita bagi 2, berarti X-nya sama dengan 45 plus K kali 180 derajat ya. Berarti ketemunya cuma 45 ya. Kenapa? Karena batasnya sampai pi itu 180, karena K-nya nggak mungkin 1. Kita ambil satu lagi, berarti cos 2X-nya sama dengan cos 270. Dengan cara sama, 2X sama dengan 270 plus K kali 360. Oke, saya lupa. Ini kita ubah jadi pi per 4. Ya, jadi kita bagi 2, dapat X-nya adalah 135 plus K kali 180 derajat. Ya, berarti K-nya juga tidak mungkin 1, maka kita akan dapat X2-nya itu adalah 135 ini atau sama dengan 3 per 4 pi ya. Oke, tinggal kita masukkan saja pi per 4 ke sini ya. Sin 2 kali pi per 4 itu berarti setengah pi 90, 2 tambah 1 3, berarti pi per 4,3. 3 per 4 pi ini berarti kita bisa coret ya. Dapat 2, 3 per 2 pi berarti adalah 270 ya. Sin 270 min 1 ya, min 2 tambah 1 itu adanya min 1 ya. Jadi jawabannya pi per 4 per 3 dan 3 per 4 pi, min 1 ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, mudah bukan? Ya, itu adik sekalian ya, cara mencarinya. Terus selanjutnya adalah ini soal esai ya. Jadi kalau nanti keluar soal esai, kuncinya satu ini kita ubah jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Ya, jadi bentuknya nanti ini bisa ditulis menjadi limit X menuju pi per 4 ya. Ini menjadi cos X min sin X kuadrat ya. Jadi kalau kamu ubah jadi seperti ini, dibagi dengan cos X min sin X. Ya, jadi ini coret ya, pangkatnya kurang 1, sisa 1, tinggal masukkan. Cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Sin pi per 4 itu juga setengah akar 2 ya. Jadi jawabannya 0 ya. Jadi sangat mudah. Terus yang kedua, ini juga sama dengan tadi. Jadi kalau kita kali akar sekawan, ini dapatnya min 5x pangkat 2. Ya, min 5x pangkat 2. Nanti kamu coba sendiri ya, biar belajar. Ya, karena ini 4x pangkat 3 dengan 4x pangkat 3-nya hilang. Pangkat 2 itu berarti kalau masuk ke akar jadi pangkat 4. Padahal di sini pangkat 3. Berarti pembilangnya lebih besar. Sehingga nanti dia akan ketemunya hasil akhirnya di bawahnya 0. Min 5 dibagi 0, nih jawabannya minus tak hingga nanti. Ya. Oke, nomor 2. Nomor 3 ini juga mudah, jangan bingung. Dibagi dengan pangkat yang paling tinggi, yaitu 7 pangkat X. Ya, jadi ini dikali 1/7 pangkat X per 1/7 pangkat X. Jadi kita akan dapat limit X menuju tak hingga. Ini jadi 3 pangkat X per 7 pangkat X tambah 5 pangkat X per 7 pangkat X. Kita bagi 7 pangkat X per 7 pangkat X. Ya, jadi nanti ini akan sama dengan 1. Ya. Berarti kita akan punya limit X menuju tak hingga dari 3 per 7. Karena pangkatnya sama, ini bisa kita keluarkan. Ini juga sama, 5 per 7 pangkat X. Nah, perhatikan baik-baik. 3 per 7 ini kurang dari 1. 0,000 sekian. Makin besar pangkatnya, maka nilainya akan menuju 0. Dengan pendekatan yang sama juga begitu. 5 per 7 ini kan nilainya kurang dari 1. Maka nilainya adalah 0,000 sekian berapa, gitu kan? Makin besar pangkatnya, dia makin kecil. Maka lama-kelamaan, kalau dibuat nilainya makin besar, dia akan bernilai 0 juga. Sehingga hasil akhirnya adalah 0. Gitu ya. Oke, nomor 3 clear. Sekarang nomor 4. Nah, persamaan garis singgungnya ini sama ya. Jadi kita punya X1-nya adalah pi per 6. Y1-nya adalah F di titik pi per 6. Berarti 3.
kita tambah sin 5 kali pi per 6. Berarti 3 ditambah sin berapa ini? Ini 30, 150. Ya, sin 150 itu sin 30. 3 ditambah setengah, atau 3 setengah, atau 7 per 2. Gitu ya. Kemudian M singgungnya kita cari. Y aksen di titik pi per 6. Kita turunkan. Turunan 30, turunan sin adalah cos. Ya, karena ada 5 di depan X-nya, pindah ke depan. 5X gitu ya. Berarti 5 kali cos 5 per 6 pi. Ya. Oke, berarti 5 ini dapat 30, 150. Cos 150 itu sama dengan min cos 30. Karena di kuadran kedua ya. Cos itu nilainya negatif. Min cos 30 berarti min setengah akar 3. Oke, berarti jawabannya min 5 per 2 akar 3. Oke, nanti adik-adik tinggal masukkan pakai Y min Y1 sama dengan M singgung X min X1. Oke ya, Anda belajar ya. Jadi tinggal masukkan Y1-nya Anda ganti dengan 7 per 2, kemudian X1-nya diganti pi per 6, kemudian M singgungnya diganti min 5 per 2 akar 3. Oke, coba sendiri ya, adik-adik biar bisa belajar ya. Tinggal masukkan saja. Oke, terakhir di sini adik-adik sekalian titik beloknya ya. Jadi kalau mencari titik belok tadi sama ya, kuncinya adalah F double aksen X-nya sama dengan 0. Jadi cari di sini dulu, dapat nilai X-nya. Setelah ketemu X-nya berapa, nanti masukkan ke sini. Nanti adik akan ketemu nilai Y-nya. Nah, itulah koordinatnya. X1-nya berapa, Y1-nya berapa. Nanti koordinatnya adalah X1, Y1. Oke? Ya, begitu adik-adik sekalian kira-kira pembahasan kita terkait dengan soal untuk persiapan PAS semester 1 untuk matematika peminatan kelas 12. Nah, bagi adik sekalian yang masih kebingungan, adik sekalian bisa bertanya kepada Kak Danu ya. Di sini adik sekalian bisa pakai TikTok bisa ya, menggunakan TikTok bisa, menggunakan Instagram juga bisa. TikTok kita gajah pakai DJ ya, .pintar, kemudian Instagram kita gajah pintar gabung jadi satu ya. Kemudian kalau adik sekalian ingin melihat pembahasan soal-soal lain dan materi-materi lainnya, adik bisa gabung di YouTube channel kami @gajahpintar, atau adik sekalian bisa via WA ke nomor 0813 5737 2224. Dan kami di Gajah Pintar menyediakan bimbingan belajar baik yang sifatnya privat maupun klasikal. Adik-adik bisa itu mengundang kami untuk bisa mengajari adik-adik sekalian. Ya, materi yang kami siapkan adalah persiapan untuk UTBK SNBT 2024. Nah, ini kita berikan gratis konsultasi bagi yang ingin konsultasi untuk SNBP tahun 2024. Kemudian kalau ada yang ingin tes untuk masuk perguruan tinggi luar negeri, kita menyediakan 2 bentuk pendampingan. Yang pertama adalah pendampingan SAT SAT Matematika Preparation Test, TOEFL dan IELTS ya, Preparation Test ya. Jadi adik sekalian nanti bisa menghubungi kami ya. Kemudian bagi adik sekalian yang di level SMP dan SD yang ingin persiapan ASPD juga bisa ya. Nanti kami menyiapkan juga ya, pendampingan untuk ASPD. Kemudian bagi adik sekalian yang tertarik untuk masuk ke STAN, kami juga menyiapkan ya program khusus untuk persiapan masuk STAN. Dan bagi adik sekalian yang memang kesulitan di matematika pelajaran, baik kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, ataupun apapun itu kurikulumnya, adik-adik bisa mendapatkan privat mata pelajaran khusus matematika, baik di level SMP maupun SMA. Dan ini kami bisa ke rumah, gitu ya. Oke, itu dulu adik-adik sekalian kira-kira pembahasan kakak pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, kakak doakan semoga penilaian akhir semesternya lancar, hasilnya bagus sesuai dengan harapan,
dan tentunya bagi adik sekalian yang kelas 12 bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian cita-citakan. Oke, itu demikian dari kakak. Sekian, terima kasih. Sukses buat kalian semua. Gajah Pintar, Building the Future Generation.